Dengan hati yang dipenuhi rasa penasaran, aku pun segera bertanya padanya, "Bu, kenapa kamu balik lagi?" Istriku hanya bisa terdiam, tampak wajahnya memancarkan ketidaknyamanan yang begitu nyata. Tak ada sepatah kata pun yang keluar dari bibirnya, namun matanya menyiratkan ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Dalam diam, dia melarangku untuk pergi ke toilet dengan alasan yang kabur, seolah ada sesuatu yang tak boleh aku ketahui. Tapi semakin dia menghalangiku, semakin rasa penasaran menguasai diriku. Aku merasa harus melangkah ke sana. Ketika aku menyusuri lorong menuju toilet, suasana sekitar terasa semakin aneh. Di tengah keheningan, terdengar alunan musik gamelan Jawa yang tua, seolah sengaja diputar untuk memberi kesan tradisional sekaligus mistik. Meskipun musik gamelan itu terdengar menenangkan, ada sesuatu yang tak bisa kujelaskan, sebuah getaran yang tak wajar. Sesampainya di toilet, awalnya aku merasa tenang. Tidak ada yang mencurigakan, hanya kekurangan kebersihan yang sedikit mengganggu. Namun rasa aneh itu segera datang, menyerang punggungku dengan dingin. Secara tiba-tiba, tubuhku merinding. Di bawah celah-celah keramik toilet, aku melihat sesuatu yang tak terduga. Cacing-cacing besar dan kecil keluar dari setiap celah yang terbuka. Lebih mengerikan lagi, kecoa-kecoa mulai bermunculan, menyebar di sekelilingku, seolah mereka keluar dari tempat yang tak tampak oleh mata biasa. Bahkan dinding toilet pun dipenuhi oleh mereka. Keadaan ini membuat suasana menjadi lebih mengerikan. Dalam kegelapan yang semakin pekat, kecoa-kecoa itu mulai terbang, berkeliling dengan gerakan yang begitu cepat dan tak terduga. Aku merasakan seolah ada kekuatan tak tampak yang melemparkan mereka ke arahku. Setiap kali mereka mendekat, aku merasa seperti ada yang mengendalikan gerakan mereka, mengarahkan mereka ke tubuhku. Beberapa kecoa bahkan menempel di rambut dan tubuhku, membuatku semakin panik. Dalam ketegangan yang memuncak, aku berlari keluar dari toilet, meronta-ronta membersihkan kecoa-kecoa yang menempel pada tubuhku, sambil langkahku tergesa-gesa menuju meja tempat kami makan. Istriku sudah menunggu, wajahnya terbalut kecemasan. Dia pasti sudah merasakan ada yang tidak beres. Begitu aku tiba, dia langsung bertanya, "Apa yang terjadi di sana?" Aku menceritakan semua yang baru saja terjadi, bagaimana tubuhku diserang oleh makhluk-makhluk itu, dan bagaimana rasa takut menyelimutiku di dalam toilet yang gelap itu. Setelah mendengar ceritaku, wajah istriku berubah pucat. Dengan ketakutan yang semakin mendalam, dia memutuskan untuk segera pergi. Kami berdua merasa ada energi gelap yang mengintai, sesuatu yang tak tampak namun sangat nyata, siap mengganggu kami. Kami pun meninggalkan restoran itu dengan langkah yang cepat, berusaha menjauh dari bayangan yang terus menghantui pikiran kami. Aku mulai merasakan seperti ada sesuatu yang semakin mendekat, energi gelap yang perlahan mengalir ke sekitar kami. Tiba-tiba, suara tawa yang mengerikan terdengar mengusik ketenanganku. Tawa itu datang dari suatu tempat yang tidak terlihat, seolah berasal dari seorang nenek tua, yang suara tawanya samar-samar melayang semakin dekat dengan diriku. Aku berusaha menenangkan diri, mencoba membuka mata batinku, mencari tahu siapa yang ada di balik tawa itu. Tak lama kemudian, sosok itu mulai terlihat di dalam pikiranku. Seorang nenek tua dengan pakaian adat Jawa kuno, mengenakan sanggul tradisional yang besar, tampak begitu jelas meskipun samar dalam bentuknya. Di mulutnya ada sirih yang terus ia kunyah dan tawa yang tak berhenti keluar dari bibirnya, seolah ia tahu aku bisa melihatnya. Seperti sengaja, nenek itu muncul untuk mengerjaiku, terutama setelah peristiwa yang terjadi di toilet tadi, dengan kecoa-kecoa yang seolah dilemparkan ke tubuhku. Nenek itu berbicara dengan suara lembut yang penuh teka-teki, memberikan nasihat-nasihat dalam bahasa Jawa yang kental. Aku mencoba untuk memahami kata-katanya, meski aku tak mengerti sepenuhnya bahasa tersebut. Namun anehnya, setiap kata yang keluar dari mulutnya tiba-tiba bisa aku pahami. Dia ingin aku belajar semacam ilmu hitam darinya.
juga mempelajari ritual-ritual yang katanya bisa memberi kesejahteraan dalam hidup. Aku pun terdiam, kebingungan. Apa maksud nenek ini? Kenapa dia menginginkan seseorang untuk menjadi murid atau pengikutnya? Rasa penolakan akan hal itu datang begitu kuat, dan aku dengan tegas menolaknya. Aku hanya ingin meninggalkan tempat itu, mengajak istriku untuk segera pergi. Namun nenek itu tak menerima penolakan itu dengan mudah. Tawa yang menakutkan semakin keras, dan seolah-olah dia mulai marah, memaksaku untuk memenuhi kehendaknya. Aku dan istriku pun segera menuju ke mobil, berharap bisa melarikan diri dari tempat itu. Namun, saat kami sudah masuk ke dalam mobil dan berniat pulang, pandanganku tertumbuk pada kaca spion tengah. Di sana, aku melihatnya. Nenek itu, dengan pakaian adat Jawa dan sanggulnya yang khas, tampak duduk di kursi belakang mobil kami. Dengan mata yang tak bisa membohongi, aku menyaksikan bayangannya yang samar, seolah ia ikut dalam perjalanan kami. Istriku semakin merinding ketakutan, merasa energi gelap nenek itu masih mengikutinya, meski kami sudah meninggalkan restoran. Aku berusaha menenangkannya, mencoba meyakinkan bahwa selama energi itu tak terlalu mengganggu, kita akan baik-baik saja. Namun, meskipun kami sudah jauh dari restoran itu, aku masih bisa merasakan ketegangan yang menyesakkan. Saat kami tiba di rumah, energi itu seolah mulai menghilang. Wujud nenek itu tak lagi terlihat di belakang mobil. Kami pun merasa sedikit lebih tenang. Aku berusaha menenangkan istriku, meyakinkan bahwa semuanya sudah berakhir. Aku memutuskan untuk mandi, berharap air bisa membersihkan ketegangan yang masih tersisa. Namun begitu aku melangkah ke kamar mandi, sesuatu yang tak terduga kembali terjadi. Suara gamelan Jawa itu kembali terdengar, lembut pada awalnya, namun semakin lama semakin keras, seolah musik itu datang dari suatu tempat yang jauh, tapi juga begitu dekat. Aku merinding mendengarnya. Suara itu, yang awalnya terdengar seperti suatu kenangan, kini menjadi sebuah ancaman. Tawa nenek itu, meskipun tak terdengar lagi, seolah masih mengisi ruang di sekitarku. Aku khawatir, nenek itu mungkin belum selesai dengan kami. Dan seperti yang kuperkirakan, tak lama setelah itu, wujud nenek itu muncul kembali. Tertawa dengan suara yang menyeramkan, seolah mengolok-olok ketakutanku. Ia terus mendesakku, memaksaku untuk mengikutinya, untuk menjadi muridnya, seolah itu adalah takdir yang tak bisa aku hindari. Hatiku terombang-ambing antara ketakutan dan kebingungan. Aku tak tahu harus berbuat apa. Merasakan ada sesuatu yang lebih besar daripada diriku, sebuah kekuatan yang tidak bisa kugenggam. Namun dalam kekalutanku itu, tiba-tiba ada cahaya yang datang. Arwah ayah mertuaku muncul, seperti pelindung yang tak tampak oleh mata biasa. Beliau datang dengan aura yang begitu kuat, memancarkan ketenangan dan keberanian. Tanpa berkata apa-apa, beliau segera mengusir nenek itu, menolak kehadirannya dengan tegas. Nenek itu, yang tidak terima dengan kehadiran ayah mertuaku, melampiaskan kemarahannya dengan melemparkan kecoa-kecoa yang mengerikan, persis seperti yang kulihat di toilet restoran tadi. Kecoa-kecoa itu terbang liar, seolah berusaha mengusik arwah ayah mertuaku. Namun, meskipun nenek itu marah dan terus mencoba mengganggu, beliau tetap teguh, dan akhirnya nenek itu pergi sambil mengutuk dan menggeram, marah karena tak bisa memenuhi keinginannya. Sejak saat itu, nenek itu tak pernah muncul lagi. Seolah segala sesuatu yang aneh itu mulai menghilang. Hal ini memberi kami sedikit kedamaian. Namun, rasa takut dan kebingungan itu seakan terus menyelubungi kami. Dan meskipun nenek itu pergi, sesuatu dalam diri kami tetap merasa ada yang belum selesai. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk terus dukung channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.